Yang pasti strategi partai politik bukan hanya untuk tahun ini, bukan hanya untuk hari ini, adalah bagaimana kemudian mereka memantapkan strategi untuk 5 tahun ke depan, untuk pilpres ke depan, sehingga suara jangan sampai hilang. Mengingat di sini Bang Arya Bima bahwa nggak buruk-buruk banget lah sebenarnya PDIP di Jawa Timur. Runner up ya, masih ada PKB menjadi nomor satu. Apakah ini strategi ya beda pilihan di pilpres, tapi untuk mengamankan suara di Jawa Timur bolehlah berpasangan dengan partai apapun asal menang, Khofifah bahkan salah satu menjadi strategi. Sekali lagi bahwa apa yang disampaikan Pak Said Abdullah selaku Ketua DPD Perjuangan Jawa Timur itu adalah saat ini dalam proses penjaringan dan salah satu yang unggul adalah Mbak Khofifah. Kemudian mengenai sistem meritokrasi di dalam PDI Perjuangan menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi kepala daerah itu sudah cukup berhasil. Terutama di wilayah Jawa Timur juga munculnya berbagai nama-nama yang cukup kuat. Nah, saya melihat bahwa persoalan pilkada jangan terlalu cepat ditarik ke Pilpres 2029. Ini hanya seolah-olah kita partai ini orientasinya kekuasaan terus. Berbagai kompleksitas masalah di Jawa Timur, persoalan pangan, ya, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, juga bagaimana pengembangan masing-masing wilayah selama pilkada ini, partai politik atau khususnya PDI Perjuangan akan melihat bahwa partai sebagai agregat dan artikulator kepentingan masyarakat untuk peningkatan demokrasi yang substansial yaitu kesejahteraan itu hal yang utama. Bahwa kalau partai politik bisa mengusung kandidat kepala daerahnya berakibat secara elektoral di 2029 itu ada sebagai suatu akibat. Tapi orientasi pilkada adalah target bagaimana proses demokrasi yang tidak barbarian, yang setiap rakyat Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bisa memilih pemimpinnya dengan cara yang betul-betul secara jujur dan adil. Saya kira itu salah satu cara kita bagaimana melahirkan atau mengusung kandidat-kandidat yang kadang juga jangan terlalu dipaksakan dari partai politik saja, tapi mengabaikan berbagai hal yang menyangkut juga keinginan rakyat. Jadi ada intersection lah antara kehendak subjektif partai dengan keinginan publik atau keinginan rakyat, itu merupakan proses penyaringan yang betul-betul dihitung oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk memberikan rekomendasi. Oke, Bang Adi, ini suara Demokrat di Jawa Timur juga nggak buruk, bagus. Apakah ini strategi juga untuk ya jangan sampai kita juga hilang pamor, hilang panggung juga. Bagaimanapun calonnya nanti kita harus menang. Bagaimana? Bagi kami untuk kepentingan Provinsi Jawa Timur, untuk kepentingan rakyat Jawa Timur, pasangan pemimpin yang sudah terbukti berhasil memajukan rakyat Jawa Timur itu layak untuk dipertahankan, yaitu Ibu Khofifah berpasangan dengan Mas Emil. Ini pasangan yang sudah terbukti harmonis, pasangan yang sudah terbukti bisa bekerja sama, pasangan yang sudah terbukti juga bahwa kinerjanya paling mantap. Dan kalau dipasangkan lagi ke depan 5 tahun lagi rasanya sangat layak. Dan juga terutama sebelum bisa 5 tahun lagi, tapi kan juga harus memenangkan pilkada. Dua juga ini, pasangan ini pun Ibu Khofifah dan Mas Emil, tampaknya kalau dipasangkan rasanya, ya tadi saya nggak ada lawang. Tapi tentu saja kita harus menunggu juga siapa-siapa yang akan diajukan oleh partai-partai lain. Mudah-mudahan ada juga yang lain, sehingga kemudian kita bisa lihat mana yang terbaik. Oke, jadi sebenarnya Demokrat ini ikhlas tidak sih? Karena memang Ibu Khofifah ini begitu diperebutkan, bisa saja tidak berpasangan dengan Emil Dardak ya? Ya, namanya kalau kemungkinan selalu ada. Tapi kalau mau yang terbaik, kalau mau untuk kepentingan rakyat Jawa Timur, pemimpin yang sudah terbukti kita lanjutkan lagi 5 tahun. Oke. Pak Wihadi, boleh dong dibahas sebenarnya, iya partai politik memang realistis, tapi mungkin masyarakat nggak bisa kebayang juga, cepet banget ya, seperti bajai langsung belok gitu ya. Kemarin ketika berhadapan di Pilpres, tapi untuk di daerah di Jawa Timur, kalau Gerindra berpasangan, berkoalisi dengan PDIP, wah itulah namanya baru politik ya, realistis demi. Dan sangat mungkin. Nah ya demi memenangkan Pilgub Jawa Timur. Begitukah Pak Wihadi? Ya, itu saya katakan tadi bahwa sebenarnya kalau koalisi tingkat pusat tidak sama dengan daerah, karena memang bagaimanapun juga di daerah itu kan sudah mempunyai dinamika sendiri, dan juga kami kira sih permasalahan koalisi-koalisi dengan PDI Perjuangan dan segala macam bukan sesuatu hal yang
mengagetkan masyarakat, dan masyarakat juga paham bahwa memang daerah itu memang berbeda dengan tingkat pusat gitu. Jadi saya kira tidak sampai sedemikian rupa, bahwa masyarakat sangat paham itu, dan saya kira memungkinkan, dan itu sudah banyak yang terjadi gitu. Jadi nggak ada lah itu masyarakat berpikir bahwa kok bisa tahu-tahu berbelok. Nggak, masalahnya bukan berbelok, tetapi bagaimanapun juga ya ini salah satu bentuk bahwa rekonsiliasi bisa dilakukan juga di daerah itu dengan koalisi untuk kepala daerah. Itu sebenarnya bahwa kita sebenarnya bukan sesuatu hal yang langsung berhadapan, tapi rekonsiliasi bisa di mana-mana, di daerah pun juga rekonsiliasi ada, dan itu tidak suatu hal yang bagi masyarakat mengagetkan. Oke, kalau pakai logika seperti ini, Mas Panggi, bahwa rekonsiliasi semua mungkin demi kepentingan Jawa Timur, ideologis, apa jangan-jangan karena memang sudah saya nggak ada lawan ini Bu Kofifa? Iya, kotak kosong pula nanti di Jawa Timur ini bagaimana? Ya, kalau kotak kosong saya PKB juga gabung. Kalau gitu, kotak kosong ya? mungkin nggak memungkinkan nampaknya, Iya, karena iya, memang iya. akan ada poros untuk melawan Bu Kofifa. Saya meyakini yang agak serius ini PKB, Yes. karena 27 kursi kan. Walaupun memang PDIP tadi 21 dengan Gerindra kan sama, kemudian Demokrat kalau nggak salah 11 kan. Betul. Dan artinya akan ada poros yang serius untuk menjadi PKB akan mencarikan, harapan kita begitu supaya agak kompetitif, mencarikan lawan tanding yang sebanding untuk Kofifa. Tapi siapa orangnya tentu jangan-jangan juga akan terjadi rekonsiliasi tadi memang Gerindra dengan PDIP misalnya kan. Kemudian ada juga poros PKB dengan poros-poros yang lain. Nah, itu juga akan menarik. Sehingga memang dulu pernah ingat pemilu sebelumnya kan Ibu Kofifa menghadapi Saifullah Yusuf ya, kalau nggak salah ya. Dengan Mbak Putih kan? Mbak Putih waktu itu. Selisihnya kan kalau nggak salah 9 sama 10 juta kan. Jadi 46 sama 453. 4653 itu artinya kan masih memang nggak kompetitif, tetapi kan ada lah lawan yang kira-kira mampu untuk disiapkan untuk, sehingga jangan sampai yang istilah Caca tadi kotak kosong ya, itu ya memang. Tapi memang saya melihat ada keseriusan dari PKB untuk menyiapkan ini. Cuma memang lawan tandingnya siapa kan, itu yang jadi misteri sampai sekarang. Oke, kalau memang begitu diperebutkan di Jawa Timur juga pasti Ibu Kofifa sedang berpikir-pikir ini. Jadi saya pakai formulasi resep yang mana, mengingat banyak sekali yang mau dimasukkan ke dalam resep tersebut. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya siapa yang paling gencar melakukan pendekatan bahkan juga pendeklarasian? Mungkin dari Gerindra terlebih dahulu. Apakah kemudian langsung didekati Bu Kofifa? Ayo langsung bentuk koalisi, langsung kita deklarasikan, ini bagaimana Pak Wihadi? Ya, kalau dengan Bu Kofifa kan sudah jelas pada saat kemarin, pada saat sebelum Pilpres kan kita sudah mendukung Bu Kofifa, dan di situ ada Partai Golkar juga sudah mendukung, Demokrat juga sudah mendukung, PAN juga sudah mendukung. Jadi itu saja sudah bisa memberangkatkan Bu Kofifa, tinggal kita kalau kita formulasinya memang yang belum dibicarakan adalah wakilnya. Jadi sebenarnya koalisi itu sudah terbentuk dengan sendirinya pada saat kemarin gitu kan. Tinggal ini kan ada penambahan siapa yang akan ikut juga untuk mencalonkan Bu Kofifa. Jadi ini kan sesuatu hal yang masih terbuka kesempatan itu. Jadi ini adalah merupakan satu sebenarnya sudah Bu Kofifa sudah mengantongi golden ticketnya, sudah ada, sudah koalisinya sudah penuh, sudah siap untuk jalan. Gitu. Oke, berarti tinggal Bu Kofifa. Tapi komunikasi dengan Ibu Kofifa ini bagaimana? Sudah akan firm memang akan diusung oleh Gerindra dan siapa wakilnya, itu kan jadi pertanyaan Pak Wihadi. Iya, kalau Bu Kofifa kan tadi bahwa bagaimanapun juga mengenai masalah wakil kan masih belum kita bicarakan, dan penjaringan masih berjalan. Apakah itu dari kader siapa, dari yang pengusung kemarin, terus kemudian bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak bahwa Bu Kofifa sendiri, apakah nanti sebagai partai apa, itu kan menjadi pembicaraan berikutnya gitu. Tapi bahwa apa yang menjadi sekarang ini, dan Bu Kofifa sudah siap maju dengan dukungan dari partai-partai yang ada, itu sudah siap, dan pembicaraannya sudah sampai kepada tahap-tahap berikutnya. Dan ini sedang kita bicarakan terus mengenai masalah kedepannya seperti apa. Oke, bagaimana kemudian ini kalau tidak benar-benar di keep ibaratnya, ini bisa lewat juga ini, padahal konfigurasi atau mungkin formulasi Ibu Kofifa dan Emil Dardak ini ya sudah teruji lah. Bagaimana di Demokrat? Harus gencar Demokrat. Ya sudah, tentu saja sudah teruji, dan tentu saja kita mendorong untuk kerjasama ini dilanjutkan 5 tahun lagi. Insya Allah Ibu Kofifa juga bisa melihat mana yang terbaik bagi rakyat Jawa Timur, dan rasanya pasangan Kofifa Emil masih yang terbaik bagi rakyat Jawa Timur. Bang Arif bagaimana?
kontestasi pilkada memang dari aspek cara pandang undang-undang kan beda dengan pilpres ya. Pilkada adalah kontestasi di tingkat daerah yang mana konfigurasi partai politik untuk mengusung kandidat itu betul-betul lebih bermufakat siapa-siapa yang akan jadi gubernur dan wakil gubernur, termasuk kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Jadi saya melihat bahwa Pak Said Abdullah di Jawa Timur adalah orang yang cukup lama dan cukup paham mengenai Jawa Timur. Dan untuk kepentingan Jawa Timur, formulasi antara Bu Khofifah dengan wakil PDI Perjuangan dilihat sebagai sesuatu yang kalau tadi periode ini Mas Andi katakan konfigurasi yang cukup maju, Iya. PDI juga akan mengatakan akan lebih maju kalau Bu Khofifah berpasangan dengan PDI Perjuangan tentu mengajak Demokrat. Ya kan? Kalau Gerindra enggak. Mungkin Mas Emil jadi Oke. wamen atau jadi apa dari pusat. Nah, saya melihatnya siapin begitu. wakil Tapi nih. intinya tidak bisa Oke. dikatakan tadi apa rekonsiliasi enggak ada. Karena Pilpres dan Pilkada adalah sesuatu yang terpisah, cross cutting affiliation realitas di tingkat daerah antara figur maupun partai itu sangat berbeda. Oke. Mas Pangi seperti apa? Ya, intinya memang Jawa Timur tetap menarik. Menurut saya setelah Jakarta ya, etalase politik nasional, epicentrum yang menarik ya Jawa Timur, Jawa Tengah itu, termasuk terakhir Jawa Barat. Jadi tetap akan menjadi hal sangat penting bagi partai. Itu kebutuhan partai sangat tinggi di situ karena biasanya pemenang pilkada kan punya dampak terhadap peningkatan jumlah kursi di partai politik tersebut. Jadi bagi partai tentu bagi mereka Jawa Timur tetap menjadi seksi, menjadi kunci, menjadi penting karena untuk kepentingan aspek-aspek elektoral di masa yang akan datang. Apalagi memang di periode selanjutnya ini ada kemungkinan Bu Khofifah nggak akan maju lagi kan. Jadi ini akan menjadi batu loncatan bagi wakil. Sehingga memang wajar hari ini semua orang ingin mengambil posisi sebagai wakil. Memang apa yang disampaikan Bang Arya Bima tadi bahwa memang konteks ini bahwa koalisi itu bangunannya tidak hanya batas official seeking, tidak hanya mencari jabatan sebagai wakil gubernur, tapi juga persoalan persamaan aspek yang namanya programatik, aspek kesejahteraan dan aspek yang disebut dengan ideologi. Itu juga tetap menjadi pertimbangan penting dalam kontestasi pilkada. Nah, satu lagi memang terakhir adalah pilkada kita kali ini akan menjadi menarik. Kenapa? Karena ini pilkada yang terbesar dan terserentak di Indonesia. 545. Jadi 540 ini sehingga memang bupati-bupati wali kota ini apalagi gubernur di Jawa Timur pasti ingin semuanya. Nah, sekarang juga akan berebut apakah Gerindra Bu Khofifah ini masih diwakafkan tidak ada milik siapapun atau memang akan di take over diakuisisi akan menjadi salah satu kader tertentu. Karena kan Bu Khofifah nggak tahu nih stempelnya sekarang nih. Kader siapa ini kan gitu. Nah, ini juga menarik. Bagusnya Gerindra langsung aja stempel bahwa ini Bu Khofifah kadernya Gerindra. Tinggal dicarikan wakilnya apakah PDIP atau Demokrat gitu aja. Atau memang Bu Khofifah maju tanpa partai kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pertarungan Banyak gubernur yang mau. tanpa partai nggak mungkin menurut saya. Baik, terima kasih Mas Pangi, Mas Arya Bima, bahkan juga Bang Ade Malarangeng, Pak Wihadi. Kita tunggulah di pemanasan ini kalau misalnya yang maunya banyak, kalau ibaratnya perempuan dulu milihnya gimana ini? Tergantung Ibu Khofifah nanti akan cocok di formulasi yang seperti apa ini. Baik, terima kasih Bapak-bapak.